Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudariku, marilah sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang senantiasa menuntun hidup kami dan melanjutkan anugerah-Mu bagi kami pada hari ini. Kami mau mengisinya seturut dengan firman-Mu. Maka bukalah hati dan pikiran kami supaya kami paham kehendak-Mu dalam kehidupan kami khususnya hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sapaan firman Tuhan bagi kita Senin, tanggal 6 Mei 2024, tertulis dalam kitab Markus, pasal yang keempat ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, apa yang baru saja kita dengar adalah ucapan Yesus di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang khawatir di tengah danau Galilea. Pada saat itu mereka akan menyeberang dari Nazaret menuju suatu tempat bernama Geraza, di mana di tempat itu nanti dia akan berjumpa dengan seorang yang kerasukan setan dan Yesus mengusir setan tersebut. Namun sebelum sampai ke situ, mereka manakala berada di tengah-tengah danau Galilea dan pada saat itu sudah senja hari. Biasa di tempat-tempat tertentu, bagian-bagian tertentu dari danau, apabila hari sudah senja maka gelombang atau badai biasanya itu lebih sering muncul dibanding kalau pagi hari. Itulah kurang lebih situasi yang terjadi pada saat itu. Dikatakan pada teks di atas nats kita ini bahwa Yesus sedang berbaring di buritan. Yesus sedang berbaring di tilam. Dari perangkat yang dirinci tersebut maka kita paham bahwa tempat itu bukanlah perahu untuk menangkap ikan, tetapi adalah perahu untuk transportasi menyeberang. Nah, kalau kita lihat di sini ucapan Yesus itu begitu kerasnya, ini diawali dengan rasa kecewa Yesus terhadap murid-muridnya yang ketakutan, khawatir, meskipun Yesus berada bersama dengan mereka. Melihat badai yang besar itu mereka membangunkan Yesus, dan Yesus menegur iman mereka yang lemah. Namun di depan mata mereka Yesus menunjukkan besarnya kuasanya. Dia menghardik badai tersebut, angin ribut tersebut, sehingga ibarat manusia yang mempunyai telinga, begitu mendengar ucapan Yesus, maka badai tersebut kembali menjadi tenang. Saudara-saudariku, di sini kita diingatkan bahwa Yesus mempunyai kuasa tidak hanya terhadap manusia tetapi juga alam sekitarnya. Dan kalau di tengah-tengah alam Tuhan bisa meredakan badai, apalagi di tengah-tengah hidup kita manusia pribadi lepas pribadi, yang terkadang di luar prediksi kita atau mungkin sudah kita prediksi akan mengalami masalah, mengalami badai yang sulit untuk kita atasi. Wajar kalau kita cemas, tapi jangan kita meragukan kuasa Tuhan, dan di sini kita diingatkan apabila kita di tengah badai kehidupan berserah kepada Tuhan, Dia akan mampu untuk memberikan rasa tenang kembali kepada kita. Maka biasakanlah hidup selalu berkomunikasi kepada Tuhan karena kita tidak bisa prediksi perasaan kita, dan kita juga tidak bisa prediksi bagaimana masalah bisa terjadi sesewaktu di luar kendali kita. Biarlah kita senantiasa dalam satu hari ini menyerahkan hidup kita kepada Tuhan saja untuk mengatur hal yang terbaik dalam kehidupan kita, walaupun itu cukup berat dan sulit kita pahami, tapi bersama dengan Tuhan kita akan bisa merasakan tenang kembali. Selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Apapun badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, tetaplah memanggil Dia, berseru dan yakin serta percaya kepadanya yang berkuasa untuk meneduhkan hati, pikiran dan juga masalah di hadapan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang senantiasa mengiringi hidup kami. Walaupun badai kehidupan terkadang bertubi-tubi Kau izinkan terjadi, namun melalui teks ini kami diingatkan untuk berserah kepadamu, dan kami yakin dan percaya Engkau bisa untuk kembali meneduhkan perasaan, pikiran, dan masalah yang ada di hadapan kami. Itulah rasa yakin kami yang berserah padamu dalam satu hari ini.
Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.